السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Fatihah, mengajarkan kepada kita semuanya apa saja yang akan kita kerjakan, segala perbuatan yang akan kita lakukan. Jangan sampai lupa kita membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang membaca kalimat bismillah, apa kata Allah kepada malaikat? Zakarani abdi. Langsung Allah mengatakan kepada malaikat, hambaku, kata Allah menyebut namaku. Tiap kalimat yang kita baca dalam suratul Fatihah semua akan dijawab oleh Allah langsung. Pada saat seorang hamba membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan kepada malaikat, Zakarani abdi, kata Allah, hambaku menyebut namaku. Perhatikan mulianya, siapa saja yang membaca kalimat ini sampai dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Kemudian Allah mengajarkan, kalau kamu sudah selesai melaksanakan apa saja pekerjaan, jangan lupa baca alhamdulillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah tamlaul mizan. Rasulullah mengajarkan, siapa yang suka membaca alhamdulillah, nanti pada saat ditimbang di akhirnya bobotnya beratnya luar biasa. Itu alhamdulillah, kata Rasulullah, penuh timbangan dengan bacaan alhamdulillah. Sampai Allah memerintahkan kepada Rasulullah, qulil hamdulillah. Apa perintah Allah kepada Rasulullah? Qul, yang banyak kau baca alhamdulillah. Siapa yang membaca kalimat alhamdulillah, apa kata Allah? Allah mengatakan, hamidani abdi, kata Allah, hambaku memuji aku. Dibanggakan kita di hadapan malaikat. Supaya kita tahu tiap kalimat yang kita baca dalam suratul Fatihah langsung dijawab oleh Allah. Andaikan kita diizinkan oleh Allah untuk mendengar jawaban itu, barangkali roh kita akan terbang ke atas saking senangnya. Rasulullah mengatakan, pada saat seorang hamba membaca kalimat alhamdulillah, Allah mengatakan di hadapan malaikat, hamidani abdi, kata Allah, hambaku memuji namaku. Kemudian pada ayat yang ketiga, siapa yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menyebut namanya, dan siapa yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji. Pada ayat yang ketiga diulang oleh Allah kembali, Ar-Rahman, dia Allah yang memberikan segala macam rahmat kepada kita semuanya. Makanya sampai ada satu surat khusus yang membuka semua rahmat Ar-Rahman, yang mengungkapkan segala nikmat-nikmat apa saja, sampai kejadian-kejadian yang ada di surga semua diungkapkan di sana. Dan tiap kali Allah cerita nikmatnya, apa? Allah selalu menutup dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya, mana, kata Allah, di antara nikmat-nikmat Allah yang bisa kalian dustakan wahai manusia dan jin?
Ayat yang ketiga, Allah mengatakan Ar-Rahman, yang memberikan segala macam rahmat kepada kita. Rasulullah mengatakan Allah memiliki 100 rahmat, yang satu dibagikan seluruh alam. Ini satu. Semua apa saja yang ada di atas alam itu dari yang satu rahmat. Yang 99 khusus untuk orang yang beriman di surga. Kita tidak bayangkan satu sudah seperti ini rahmatnya. Bayangkan 99. Satu loh, semua alam ini satu rahmat. Allah mengingatkan pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Dia Allah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Siapa saja di antara semua diberikan oleh Allah nikmatnya. Kemudian Allah mengingatkan apa? Kalau sudah diberikan oleh Allah nikmat masih tak sadar, baru pada ayat yang ketiga dikirim oleh Allah dengan kalimat Malik, kata Allah dia rajanya. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan kepada malaikat, Asna alayya abdi, hambaku, kata Allah memuji aku. Asana sama alhamd hampir sama, cuma tingkatannya saja yang berbeda. Kemudian pada ayat yang keempat, baru Allah mengatakan, kalau kamu sudah diberi nikmat-nikmat dasar dan hati-hati. Apa pada ayat yang keempat? Allah mengingatkan Malik, kata Allah, Dia Allah yang akan menjadi raja Yaumiddin, kata Allah pada hari pembalasan. Di saat semua orang akan ditanya, apa nikmat yang sudah kamu terima? Dengan enak-enakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Rasulullah mengatakan, tiada seorang yang melangkahkan kakinya melainkan akan ditanya dari 4 pertanyaan. Semua orang, tidak ada yang terlepas dari 4 pertanyaan. Siapkan jawabannya mulai sekarang. Apa pertanyaan yang pertama? Rasulullah mengatakan, an umrihi fi ma'afna, umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ditanya, dihabiskan untuk apa umurnya? Jadi ini pertanyaan berat umur ini, dari mulai balik sampai mati. Tiap detik, begitu kita buka mata, malaikat sudah siap. Apa yang akan kita lakukan dengan umur ini? Rasulullah mengatakan, apa pertanyaan yang pertama? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, umur. An umri fi ma'afna, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, dihabiskan untuk apa umurnya? Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa an syababi, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syabab pada saat kamu masih muda. Fi ma'ablah, kemana kamu habiskan tenagamu? Di waktu kau masih kuat, masih hebat, kemana kau habiskan? Itu pertanyaan. Makanya Rasulullah mengatakan termasuk 7 orang yang istimewa. Siapa yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat? Yauma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah pada saat tidak ada naungan kecuali Allah. Apa? Rasulullah mengatakan, wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Siapa saja, kata Rasulullah, pemuda atau pemudi, remaja putra atau remaja putri yang mulai muda teguh dia beribadat. Kalau orang tua ibadat wajar itu, arek nom ujiannya kan berat itu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu pemuda-pemuda. Ashabul Kahfi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innahum fityah, kata Allah mereka pemuda. Nabi Ibrahim pada saat menghancurkan Bala, apa kata orang kafir? Kami dengar fatar, ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim, muda. Dan sahabat Rasulullah kebanyakan muda-muda. Makanya lain. Jadi jangan kaget di mana-mana bergerak ya anak muda. Ashabul Kahfi, Allah menyebutkan apa kata Allah dalam Al-Quran? Innahum fityah, mereka kata Allah adalah pemuda-pemuda. Makanya Rasulullah mengatakan 7 orang yang akan dipayungi pada hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali Allah. Siapa salah satunya? Rasulullah mengatakan, wa syabun nasya'a, siapa saja pemuda, remaja putra atau remaja putri yang mulai muda teguh dia beribadat. Loh, kalau orang tua wajar, ustuwa. Kalau tua-tua keladi, tambah tua tambah jadi, ajaib. Kalau pemuda ini yang ngajak rusak, pakai aku senom, ojo alim-alim. Beda diopo kon, eman lu masa mudamu, nek susu alim. Ono wong alim iki dibingungi. Makanya Rasulullah mengatakan 7 orang
Siapa yang pertama, kata Rasulullah, pemimpinnya. Kemudian siapa salah satunya? Pemuda, kata Rasulullah. Siapa saja yang mulai muda, tekun dia beribadat kepada Allah. Memang tantangannya besar pemuda yang ngejak rusak itu akeh. Burinya nyekel Quran, kita coba kon tak delok kon saiki mulai alim yo nyekel Quran isin sedikit. Aku juara alim mereka, juara alim isin, juara maling. Ashabul Kahfi yang dibanggakan oleh Allah, siapa mereka? Bukan orang tua. Apa kata Allah? Innahum fityah. Mereka, kata Allah, adalah pemuda-pemuda. Karena tenaga ini beda. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan, yang diberikan oleh Allah kelebihan tenaga, kemudian digunakan ibadat, istimewa. Loh, kalau sudah tua ibadat wajar istimewa. Anak muda ini tantangannya sih berat. Dan kan Rasulullah mengatakan, siapa yang ketiga ditanya? Wasyabun, kata Rasulullah, pemuda. Ditanya sama Allah, fima ablah, kemana dihabiskan kekuatannya? Kemudian apa pertanyaan berikutnya? Yang ketiga, kata Rasulullah, wa an malih, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, rezeki kita. Ditanya, min ainak tasabuh, dari mana dapatnya? Itu duitku, tekon dioleh. Itu pertanyaan. Semua ditanya satu, umurnya dari mulai balik sampai mati. Tenaganya ditanya dihabiskan untuk apa? Harta dua. Min ainak tasabut, dari mana dapatnya uang? Saya kerja ya Allah, ya apa kerjai? Halal, bagus. Sudah, belum selesai. Wa fi manfaqah, kemana kamu keluarkan uangnya? Semua ditanya dari satu sisi. Begitu harta ditanya Allah tanya, dari mana kamu dapatnya dan kemana kamu keluarkan? Dari mana dapat dan kemana keluar? Itu ada pertanyaannya. Bukan mentang-mentang duitmu itu sakar PDW. Ditanya sama Allah, kamu belanjakan untuk apa uangnya? Rasulullah mengatakan, tiap orang sebelum kakinya sampai di tanah ditanya 4 pertanyaan. Umur, dari mulai balik sampai mati. Kemudian yang kedua, kekuatan tenaga yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemana kamu habiskan masa mudamu? Kemudian yang ketiga, hartanya ditanya sama Allah, dari mana dapatnya dan kemana keluarnya? Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat, siapa di antara kamu yang lebih cinta dengan hartanya ahli waris dari hartanya sendiri? Sahabat bilang, tidak ada ya Rasulullah. Semua orang lebih cinta dengan hartanya sendiri. Siapa yang lebih cinta dengan hartanya ahli waris dari hartanya sendiri? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Semua orang cinta dengan hartanya sendiri. Rasulullah mengatakan, tahu kamu hartamu? Punyamu yang betul, rezekimu yang betul. Yang kamu makan sampai habis, itu punyamu. Hartamu yang betul, yang kamu makan sampai itu punyamu. Kemudian pakaian yang dipakai sampai rusak, itu punyamu. Kemudian yang ketiga, wa ma tasaddaqta, dan apa yang kamu sedekahkan, itu yang kekal, hartamu yang betul. Yang kamu sedekah, yaitu rezekimu yang betul. Yang kamu, kemudian apa? Sisanya tak weru. Ditekek bank, aman, hilang. Jadi ini aman, teke oma, gemeter kabeh. Itu. Begitu bapaknya mati, anaknya rebutan waris, duduk rebutan doakan. Jarang orang tanya, Ustaz, apa mati di dua nopo? Amal apa untuk melanjutkan supaya amal apa dapat amal? Oh, no. Ustaz, apa mati? Warisannya ya apa? Tolong hitung no, itu sing akeh. Jarang. Seperti sahabat ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia, apa ada tanda baktinya anak sama orang tua? Ada. Apa? Rasulullah mengatakan, salah satu di antara baktinya seorang anak kepada abahnya, kata Rasulullah, teman-temannya abamu itu parano. Sopo koncai abamu parano. Iku ben CS siapa? Duduk CS ku jari ini. Iku koncai abah. Jadul zaman dulu. Dianggap zaman dahulu jadi ini. Koncoku saiki anyar-anyar, keren-keren. Iki konco apa? Ngomongnya gak nyambung. Sampai arek saiki dianggap gak nyambung ngomong itu. Rasulullah ditanya,
Tanda bakti apa? Kata Rasulullah, siapa teman-temannya Abraham itu para nono, itu tanda bakti. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, yang banyak kamu mendoakan orang tuamu. Kemudian apa? Yang banyak sedekah untuk orang tua. Orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, apa saya bisa beramal? Bisa. Dia menggali satu sumur, dia bilang, ya Allah, siapa saja yang ambil air dari sini, apanya, pahalanya buat apa? Diterima sama Allah. Supaya kita tahu, semua amal itu sambung terus. Lah nek begitu apa mati anak rebutan waris, mari doakan orang tua. Nek eling, kalau ingat, makanya Rasulullah mengatakan, hartamu yang betul, wa ma tasadda, dan apa yang kamu yaitu kata Rasulullah yang kekal, yang kamu tinggalkan, tidak tahu. Yang kamu taruh di rumah, untuk apa? Tidak tahu. Begitu apanya mati, anaknya foya-foya, entai habis. Apanya dulu medit, bakhil, anaknya foya-foya entai. Makanya Rasulullah mengatakan, hartamu, ditanya dari mana dapatnya? Saya kerja ya Allah. Wa fi ma apa pertanyaan yang kedua? Kemana kamu keluarkan uang kedua? Kemudian apa pertanyaan yang keempat? Semua orang akan ditanya ini. Wa an ilmihi, mada ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ditanya, sudah diamalkan atau belum ilmunya? Kita mendengarkan pengajian, tahu, tidak perlu debat, tidak ada gunanya. Orang mukmin itu iman dan amal saleh cukup. Apa yang kita tahu kerjakan. Sampaikan sama orang, tidak nurut, ya sudah saya kira-kira, tidak ada gunanya yang kira-kira. Diskusi, seminar, agama cuma itu tok. Ilmu yang kita dapatkan, ditanya, sudah diamalkan atau belum? Siapa yang diberikan oleh Allah, kemudian ditutup, akan dikendalikan mulutnya dari kendali api neraka. Makanya pada ayat yang keempat, Allah mengatakan, Malik. Setelah Allah mengajarkan apa saja yang akan kamu kerjakan, jangan lupa tiap langkah kaki mengingat bismillah, sebut nama Allah. Kemudian apa? Kalau kamu sudah berhasil, yang banyak kamu bersyukur kepada Allah supaya nikmatmu ditambah. Kemudian Allah mengingatkan pada ayat ketiga, Ar-Rahman, tulang dia yang memberikan rahmat. Nek tidak sadar, hati-hati, perhatikan tertibnya suratul Fatihah. Orang kadang-kadang pada saat dikasih nikmat-nikmat lali. Makanya Rasulullah mengatakan, ajibah rabbuk, Allah heran, ada orang masuk surga tapi jangan diseret. Diberi kekayaan, sukses, lali, wis bangkrut, baru nyekot tasbih, sehat, lali, begitu loro, melbu rumah sakit, nak tolong, takon ustaz, bocopo, rumah sakit, ambil nyekot tasbih, kok ente, ya cepet, bocopo mana? Rasulullah mengatakan, nikmatan, ada dua macam nikmat, maubunun fi iman, banyak orang yang rugi, banyak orang yang kecewa. Kata Rasulullah apa? Pada saat diberi dua nikmat ini, kalau sudah hilang baru ketun apa? As-sehat, sehat. Makanya kata orang sehat itu mutiara di atas kepala orang yang sehat, tapi yang bisa melihat itu mahkota orang yang sakit. Enak ikun yo iso melaku, aku udah iso. Lakon pirang tahun iso melaku. Enak ikun yo ngelencer, aku saiki sudah kuat. Moto wis bureng katarak. Lah pirang tahun kon delok. Berapa tahun kamu diberi oleh Allah nikmat? Tak sadar. As-sihah. Makanya kata para ulama, dan sebagaimana seperti mahkota di atas kepala, siapa saja orang yang diberi kesehatan, cuma tidak ada yang bisa melihat kecuali orang yang sakit. Wong sing delok iku enak ya. Gerak. Sing tuwa pe krek tak balik. Wis aja melo-melo, arek cilik tangi turu kratak. Wong sing tuwa tangi turu pelan-pelan. Aduh, kenceng. Api tangi pelan-pelan nyekok tembok sih, baru ngelusno dodo. Alhamdulillah. Anak iskaratak. Siapa yang bisa melihat orang yang sakit? Sing delok orang yang sakit enak yuk. Berapa tahun kamu diberi nikmat? As-sihah.
Rasulullah mengatakan, dua nikmat ini banyak orang yang kenapa tidak tahu harganya kecuali kalau sudah sakit ditarik sama Allah. Kemudian apa yang kedua? Al-farah, masa waktu senggang, waktu kosong. Orang kadang-kadang kalau kosong, delek konco di waktu kamu sibuk-sibuk, pada saat santai. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak ada waktu orang yang tidak berzikir mereka menyesal pada hari kiamat. Pada saat tunjukkan ini pahalanya kau baca subhanallah, ini pahalanya kau baca, dan ini siapa saja orang berzikir, kemudian ini waktu-waktu yang kosong. Singkon ben ngelamun, coba pindah ke poco-poco tak pakai zikir ya. Tapi sudah Malik di saat semua orang sudah kumpul jadi satu. Siapa? Dari orang yang pertama sampai manusia terakhir. Pada saat itu Allah mengatakan, siapa kata Allah yang berkuasa pada hari ini? Tak ada yang berani jawab. Semua tunduk kepalanya. Telanjang bulat, belum sunat seperti bayi yang baru lahir. Itu KP. Pada saat itu dengan sombongnya Allah mengatakan, siapa yang berkuasa pada hari ini? Mana orang yang sombong dengan jabatannya? Mana orang yang sombong dengan kedudukannya? Mana orang yang sombong dengan kerajaannya? Tunduk kabeh. Tak berani angkat kepala gini ketok rokok. Perhatikan tertibnya suratul Fatihah. Rasulullah mengatakan, pada saat seorang hamba membaca kalimat Maliki Yaumiddin, apa? Allah menjawab dengan kalimat Majjadani abdi, kata Allah, hambaku mengagungkan aku, hambaku memuliakan aku. Kalau ada orang membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab dengan kalimat Majjadani abdi. Tiap kalimat itu dijawab. Jadi kita baca suratul Fatihah itu omong-omongan langsung sama Allah, bicara dialog langsung. Cuma kita tidak dengar jawabannya. Dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, siapa saja yang membaca kalimat Maliki Yaumiddin, Allah menjawab dengan kalimat Majjadani abdi, hambaku, kata Allah mengagungkan, hambaku memuliakan aku. Malik, dia Allah Raja yang akan menuntut semua hambanya Yaumuddin pada hari pembalasan. Jangan enak-enakan, merasa diri kaya, berbuat seenaknya sendiri, merasa diri berkuasa, berbuat seenaknya sendiri. Ada tuntutannya. Pada suatu hari Rasulullah jalan melewati rumah seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud. Waktu itu dia jengkel sama budaknya, sampoki budaknya. Dari luar Rasulullah dengar, langsung dipanggil oleh Rasulullah, ya Aba Mas'ud. Tak dengar, dia si ngamuk. Dipanggil oleh Rasulullah lebih keras, ya Aba Mas'ud, baru dia dengar, labbaika ya Rasulullah. Dia buka pintunya. Panggil oleh Rasulullah. Ingat kata Rasulullah, jangan kamu mentang-mentang berkuasa seenaknya sendiri. Ingat kata Rasulullah, pada hari kiamat semua buruh-buruh dan budak-budak akan menuntut majikannya pada hari kiamat. Dia bilang, ya Rasulullah, budak ini untuk jerakan. Iya, jangan dikira enak-enakan. Mentang-mentang jerakan yang ilok saya ini dewi. Buru. Dari buru ini jerakan. Lu kok tak tempelin, kan kurang ajar. Lu lah tepak. Dia imbit mengkerik. Terus buru, kurang ajar. Dari buru ini jerakan, sombong. Loh, kok wani jawab? Wani, dia cangkem. Punya mulut. Jangan seenaknya sendiri. Mentang-mentang majikan mencela pembantunya seenaknya sendiri. Haram, dia punya nama. Jangan kamu berasa bodoh. Ini dianggap kalimat biasa. Tidak boleh, itu dosa besar. Pada suatu hari Bilal bin Rabah ekir-ekiran sama Abu Dzar. Loh, kan betul dia buruh. Dia punya nama. Panggil namanya. Abu Dzar bicara dibantah sama Bilal. Karena dia jengkel, dia bilang, Bilal, kami itu turunan Buddha. Lula betul. Kita dikasih, lula tepak. Kan betul, turunan Buddha. Bukan turunan, memang Buddha. Dimerekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa? Umar kalau manggil Bilal, dia mengatakan, Bilalun sayyidina, Bilal adalah Tuhan kami. Umar kalau ketemu Bilal dia mengatakan, Bilalun sayyiduna, seakan-akan sayyid kami. Wa ataqad, dan dimuliakan, dimerekakan oleh Tuhan kami. Tak berani jeluk budak, tak wani.
Umar bin Khattab, bangsawan, kalau manggil Bilal dia mengatakan Bilalun sayyiduna, seakan-akan tuan kami. Diceluk Sayyid bin Umar. Kita kadang-kadang kalau sudah merasa buru sogi, buru sogi warisan. Sogi warisan. Sombongnya luar biasa, lupa diri manusia. Abu Dzar bilang sama Bilal, kami itu turunan budak. Lo kan betul. Langsung Bilal lari sama Rasulullah. Apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dibilang sama Abu Dzar turunan budak. Abu Dzar sahabat istimewa ini. Mangkel, ngomong dibantah. Memang kau itu budak. Kan betul. Dipanggil oleh Rasulullah Abu Dzar. Apa? Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika, kamu itu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Merasa diri saya lebih. Aku berdarah biru, ono ketini biru. Ya, aku sih bangsawan. Bangsa apa? Kabeh bangsa-bangsa Indonesia. Abu Dzar dipanggil oleh Rasulullah ketakutan. Apa Rasulullah mengatakan? Kami itu belum Islam. Ada masih sifat-sifat jahat. Merasa lebih dari orang yang lain. Aku CJ berdarah biru. Apanya yang ada orang berdarah biru? Aku R. Kon RP. Lu enak RP duit. Rupiah. Semua bangsa di dunia ada. Dan ini bisa menjadikan orang kafir. Apa kata Rasulullah? At-ta'nu, siapa yang menghina turunan orang lain? Abu Dzar ini sahabat istri, begitu dipanggil oleh Rasulullah ketakutan. Dia taruh pipinya di tanah. Dia bilang, ya Bilal, incaan pipinya orang yang sombong ini. Dia mengatakan, incaan biar apa? Biar hilang perasaan sombong dari hati itu. Bilal tidak mau. Sama-sama sahabat istimewa. Dia bilang, ya Bilal, incaan apa? Biar hilang perasaan sombong ini dari hati. Kalau bilang Malik, ingat wahai manusia, kalau kamu sudah sukses, dia Allah memberikan nikmat kepadamu Ar-Rahman. Jangan lupa diri. Apa? Pada ayat yang keempat Allah mengatakan, menutup dengan kalimat Malik, dia Allah yang akan menjadi raja. Semua bakal dituntut pada hari kiamat. Abu Mas'ud dia bilang, ya Rasulullah, buru-buru ini bakal nuntut serahkan. Iya. Ya apa caranya untuk menutup mereka kan dimerekakan budaya, tidak kata budak-budakan, tidak kata pembantu-pembantuan, tidak kata buru-buruan. Ya oh bosan, buru-buru saya kiki ganyang, dari ini ibu-ibu. Lu nek tidak ganyang jadi ceragan, dari buru ini daripada aku ganyang ceragan, tak ganyang diisi. Nek buru ini meneng baik ceragan ini sing ganyang. Begitu juga buru ini ganyang, ceragan yang katakan, yo buru-buru, jakok buru zaman biyen, podo, uripo zaman biyen, lah jari wong biyen, buru zaman saiki ndak zaman biyen lho yo, podo. Oh jenenge menungso, mulai Nabi Adam sampai hari sam podo. Mau cari orang ndak ganyang, golekan. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang baik? Orang yang bergaul dengan masyarakat dan sabar menghadapi gangguan. Tersebaik-baik kamu, orang yang kumpul dengan masyarakat dan sabar. Ya ini pergaulan. Delek kabeh masyarakat ngomongi sopan santun. Lah setan iki kerja apa? Lah sakno setan dan kerjaan iki. Masyarakat sak kampung baik kabeh, setane kerjane apa? Nang pondok, padha ae sik bunga masjid, lu pondok sandalku ilang, sami mawon. Padha ae. Malik. Apa? Allah mengatakan, dia Allah yang akan menjadi raja Yaumiddin pada hari hisab. Semua orang akan dituntut pada saat itu. Apa tujuannya? Jangan sombong dari apa saja nikmat yang kamu terima. Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang membaca kalimat Malik Yaumiddin, Allah menjawab dengan kalimat Majad dari hambaku, kata Allah mengagungkan dan memuliakan aku. Sudah
Baru pada ayat yang kelima diajarkan oleh Allah sudah selesai. Diterangkan yang akan kamu lakukan baca bismillah. Kalau sudah selesai yang banyak syukur. Alhamdulillah. Apa saja nikmat yang kamu terima biasakan. Yang banyak syukur jangan biasa sabar. Siapa kata Allah yang kamu puji? Ar-Rahman yang memberikan nikmat. Perhatikan usul suratul Fatihah. Sudah setelah kamu tahu yang memberikan rahmat, kemudian Allah mengatakan ingat tuh ada raja yang akan menuntut. Semua bakal dituntut pada hari kiamat. Telanjang bulat. Mana orang yang sombong dengan kerajaannya dulu? Udah kabeh. Tak ada yang berani angkat kepala. Malik yaumid, Allah mengatakan dia Allah yang akan menjadi raja pada hari pembalasan. Kemudian pada ayat yang kelima baru Allah mengajarkan kalau kamu sudah tahu hanya Allah yang memberikan segala macam nikmat, sudah minta sama dia, sebut namanya, puji namanya, kemudian dia rajanya. Kamu sudah kenal, baru kamu ucapkan kalimat Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta tolong. Sudah kamu tahu yang kamu sebut dia, yang kamu puji dia, rajanya dia. Sudah kenal, baru kamu minta Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta tolong. Semua selain Allah buangan. Kalimat ini sama dengan orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Segala sesuatu selain daripada Allah buang. Kata orang alinau itulah nafiyah, menghilangkan segala macam jenis. Tidak ada malaikat, tidak ada yang ada cuma Allah. Tok. Siapa kata Allah yang kamu sebut namanya? Siapa yang kamu puji dia? Siapa yang memiliki sifat Rahman? Siapa raja dia? Rajanya. Notok sudah lengkap. Sudah kenal, tahu dia, baru kau minta Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat Iyyaka na'bud, Allah mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu minta tolong. Apa kata Allah? Orang yang membaca kalimat ini, Allah menjawab dengan kalimat hada baini wa, ya ini kata Allah batas-batas antara aku dengan hambaku. Kalau dia tahu dia hamba yang gak punya apa-apa dan saya Tuhan yang maha kaya. Wali abdi masa dan hambaku boleh minta apa saja. Perhatikan kata Abdullah bin Abbas, dari mulai bis sampai waladhdallin, hurufnya suratul Fatihah itu 113, sampai pada kalimat wa iyyaka nasta'in, persis 70 itu hurufnya. Angka yang paling tinggi dalam agama itu 7. Sampai di sini Allah mengatakan minta apa saja permintaan akan diberi sama Allah. Siapa yang membaca kalimat hanya kepadamu ya Allah kami, dan hanya kepadamu satu, Allah mengatakan hambaku boleh minta apa saja. Semua permintaan kita akan diberi. Sampai ayat ini Allah mengatakan ya ini batasnya. Di saat orang merasa hanya kepadamu ya Allah, sadar dia Allah yang kita sebut, dia Allah yang kita puji, dan dia Allah yang Rahman Rahim, dan dia Allah Raja. Jalu'un sampai ini. Perhatikan. Makanya Rasulullah mengatakan surat yang paling besar itu suratul Fatihah. Kalau sudah dikaji betul, tidak ada lebih hebat dari ini. Orang kalau sudah kenal Rojo, siapa? Raja dari semua makhluk yang ada, dia Malik rajanya. Jalur ide. Caranya pasrahkan, mengucapkan ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepada minta tolong. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca kalimat ini, langsung Allah menjawab dengan kalimat hada baini, ya ini kata Allah batas-batas antara aku dengan hambaku. Di saat orang sadar saya hamba tidak punya apa-apa, wali abdi masalah kata Allah, dan hambaku boleh minta apa saja. Makanya kata para ulama, tempat paling mustajab kalau orang mau berdoa di sini. Siapa saja yang sampai ayat ini kemudian dia berdoa, apa saja permintaannya akan diberi sama Allah. Ini disuruh sama Allah, hambaku boleh minta segala macam permintaan, kita akan dituruti. Wali abdi masalah kata Allah, kamu boleh minta apa saja.
Ini kedudukan yang paling tinggi kalau orang akan berdoa dan meminta kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.